Selamat pagi dan shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini adalah kesempatan yang indah untuk datang kepada Tuhan. Memulai hari bersama Dia dalam doa dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Meskipun ibadah ini online, mari kita tetap berpakaian rapi dan hadir dengan hormat. Seperti kita datang langsung ke rumah Tuhan. Biarlah pagi ini bukan hanya tubuh kita yang bangun, tetapi juga roh kita dibangkitkan kembali oleh kasih-Nya. Selamat mengikuti ibadah doa pagi ini, kiranya hadirat Tuhan memenuhi rumah dan hati kita masing-masing. Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ada dalam Rabu Teduh kita. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi ketika kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu setia menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa penyembahan kami, membawa hati kami untuk Tuhan. Dan juga kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang melawat setiap hati kami, menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik juga hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur kita, katakan ku naikkan syukurku, naikkan syukurku untuk hari ini yang kau beri bagi kami Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, katakan besar setiamu, besar setia, yes, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau bawa syukur kami dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
bersyukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha. Kami tinggikan Engkau, tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Dan kami mau tinggikan Engkau, Allah Maha tinggi, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk Engkau pimpin ya Bapa. Biarlah Tuhan seluruh jiwa kami, seluruh tubuh kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami ya Bapa. Dan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam penyembahan yang sudah kami naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Engkau tegur kami, Engkau ingatkan kami kembali, Engkau jamah hati kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, tidak hanya mendengarnya saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, keluarga besar GS Japal Putih. Pada Rabu Teduh pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang tetap terhubung sebagai anak Tuhan. Ya, di dalam Alkitab banyak tuh, ya, ada banyak penjelasan atau analogi lah tentang hubungan kita dengan Tuhan ya. Ada yang manusia dengan penciptanya, lalu umat pilihan dengan Allahnya, ranting dan pokok anggur, lalu anak dengan bapaknya. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama mengupas hubungan anak dengan bapak. Biasanya seorang bapak ya, itu akan mengajarkan nilai-nilai kepada anaknya. Dan ngajarnya berulang-ulang, terus diajarin, terus diulangin, diingetin, diajarin. Karena apa? Mungkin nilainya karena nggak cuma satu ya, jadi banyak nih. Dan itu biasanya sesuai dengan tahapan usia. Kalau anak kecil, yang masih kecil, ya yang masih 2 tahun, 3 tahun, diajarin, nak kamu nanti habis makan cuci piring, nggak mungkin. Ya, jadi itu sesuai dengan tahapan usianya. Nah, kenapa sih harus diajarkan berulang-ulang? Ya, karena nilai-nilai itu, ya nilai-nilai yang ditransferkan, ya yang diseberangkan, ya yang diajarkan oleh bapak kepada anak itu nilai-nilai yang penting, yang memang akan membuat hidup si anak itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, cuma di dalam prosesnya, ya
Di dalam proses mengajarkan berulang-ulang, diingetin lagi, biasanya ada drama, dalam tanda petik ada drama ya. Mau drama Korea, drama Jepang silakan, tapi ada drama. Karena apa? Kadang si anak ya lupa, jadi akhirnya dia menyimpang dari nilai yang sudah diajarkan oleh bapaknya. Atau si anak mungkin sekali waktu, aduh capek ya, harus begini ya. Jadi akhirnya nggak mengikuti nilai atau nggak menjalankan nilai yang sudah diajarkan. Ya. Atau mungkin juga dia tertarik dengan hal lain. Atau mungkin dia dibujuk oleh orang lain ya. Nah itulah dramanya. Jadi nilai-nilai si bapak akan terus mengajarkan nilai-nilai itu berulang-ulang. Nah cuma respon si anak. Dia apakah akan terus ya melakukan atau hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, atau dia malah berontak. Oh udahlah, capek ikutin nilai-nilai itu, capek ikutin aturan-aturan, dia hidup sendiri. Ya. Nah pagi hari ini diingetin buat kita anak-anak Tuhan, ya kita keluarga besar GS Japal Putih. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan lewat gereja, ya di tempat ini, lewat pembawaan firman Tuhan, lewat apapun juga yang kita diberikan di gereja ini, di komunitas ini, ya di gereja GS Japal Putih ini, itu pasti akan nilainya baik. Menuntun kita ke dalam kebenarannya Tuhan. Ya. Dan nilai-nilai itu nantinya akan membuat kita menjadi tangguh, akan membuat kita menjadi kuat, dan kita akan semakin mengerti, oh Tuhan seperti ini, oh Bapa maunya seperti ini, dan kita akan ikut. Karena apa? Di dalam nilai-nilai itu terkandung janji yang luar biasa dari Tuhan. Hanya saja, saat terjadi drama, si anak mulai nggak nyaman, si anak mulai berontak, ya. Itulah waktunya untuk bertobat. Jadi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mungkin selama ini kita nggak nyaman. Ya, kita diajarkan untuk hidup kudus, untuk hidup tidak sombong, ya rendah hati. Mungkin gak nyaman untuk hidup jujur, gak nyaman. Karena apa? Dunia sekeliling kita bertentangan dengan hal-hal itu. Dunia sekeliling kita gak ada istilahnya hidup kudus, gak ada hidup jujur, gak ada. Ya, gak ada rendah hati, adanya sombong, flexing, segala macam. Nah, pagi hari ini diingetin oleh Tuhan buat kita semua termasuk saya, mari kita bertobat, mari kita kembali lagi. Karena nilai-nilai yang Tuhan berikan, janjinya nanti adalah hidup di surga. Ya. Dan marilah kita melihat bahwa setiap pengajaran yang diberikan oleh Tuhan, setiap nilai-nilai yang diberikannya oleh Tuhan, itu memang berguna buat kita. Dan itu menandakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Seperti yang kita lihat di ayatnya ya. Mari kita buka sama-sama di Ibrani 12 ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya ulangin. Tetapi Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang setiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Gak enak. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Ini firman Tuhan sangat jelas sekali. Kalau kita diajar berulang-ulang, kalau kita diganjar, disesah, ya itu pakai katanya diganjar, disesah ya. Maksudnya itu diajar, kalau memang salah ya benar-benar dinyatakan kesalahannya. Mari kita terima. Karena hal itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Janjinya Tuhan, kita akan memperoleh kekudusan. Kita hidup dalam kekudusannya Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini, kalau kita mungkin akhir-akhir ini sepertinya kok lagi nggak enak ya. Kita kok ditegur sama Tuhan. Kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Saya bilang berbahagialah kalau kita ditegur dan diproses oleh Tuhan. Karena menyatakan itu adalah, kita adalah anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampang. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhan pagi hari ini buat kita semua termasuk saya ada di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Mari sebagai anak, mari kita taat, mari kita bertobat, relakan hati kita. Kalau memang saat ini, akhir-akhir ini kita merasakan hal yang gak enak, mari kita bertobat, relakan hati kita, kembali kepada Tuhan, mendekat kepada Bapa. Kita akan melihat bahwa sebetulnya ajaran-ajaran yang Tuhan berikan buat kita, nilai-nilai yang Tuhan berikan buat kita itu adalah hal yang memang baik buat kita, bahkan sangat baik. Yang menuntun kita kepada kebenaran dan ujungnya nanti kita boleh hidup dalam kekudusan, boleh hidup di surga nanti bersama Bapa. Jadi pagi hari ini, Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pesan-Mu yang jelas. Mungkin sedikit lebih keras Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi hal yang baik buat kami Tuhan. Hal yang baik buat hidup kami, buat hati kami Tuhan, bahwa kami mau ikut, kami mau merelakan hati kami untuk ikut dalam setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Setiap nilai, apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mungkin perubahan karakter, atau apapun itu juga Tuhan, yang Tuhan bentuk dalam hidup kami. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau relakan hati kami mau bertobat, kami mau ikut di dalam kegerakannya Tuhan, ikut di dalam apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, bentuk kami. Apa yang tidak sesuai dengan Engkau, dengan firman-Mu, mari Tuhan bereskan ya Allah. Kami rela Tuhan. Kami rela dibersihkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sangat jelas buat kami, dan kami terima dengan hati yang penuh syukur kepadamu, dengan hati yang memuji-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami melihat saat proses terjadi, kami melihat dan kami berbahagia bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu juga ada atas kami, di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, hari ini dan selanjutnya, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, hanya nama-Mu yang dimuliakan atas kami. Kami terima firman-Mu, kami akan siap beraktivitas hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.